Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini akan Bapak jelaskan mengenai materi listrik dinamis, terutama pada rangkaian listrik dan arah arus listrik, juga arah elektron berpindah. Sebelum dilanjutkan, di sini Bapak sudah punya gambar rangkaian listrik, ya. Ini rangkaian listriknya adalah rangkaian terbuka karena bagian bawahnya ya yang ini di sini itu terputus, ya, terputus. Maka ini disebut dengan rangkaian terbuka. Di sini ada baterai, kemudian kabel dan juga lampu, ya. Kita lihat dulu bagian-bagian dari baterai. Yang paling atas itu adalah karbon positif elektroda atau katoda. Dalam hal ini dia bermuatan positif. Nah, ini yang biasanya menonjol di baterai. Yang berikutnya, yang di bawahnya, yang kedua adalah elektrolit pasta. Itu yang warna yang di luarnya tuh sedikit keluar. Kemudian yang berikutnya separator atau pemisah, ya. Kemudian yang di dalamnya itu ada yang namanya karbon mangan dioksida mixture, ya. Itu yang warna keoren-orenan banyak titik-titiknya. Kemudian yang terakhir yang paling luar itu zinc negatif elektroda atau anoda. Dalam hal ini bermuatan negatif. Kalau negatif berarti banyak elektronnya. Nah, di mana sekarang kita lihat aliran arus listriknya. Ya, arus listriknya. Nah, elektron dulu. Ini elektron itu berpindah dari muatan negatif yang bawah itu menuju ke muatan positif. Ingat ya, ini elektron. Kemudian bagaimana arusnya? Nah, arusnya itu kebalikan. Arus mengalir dari positif yang atas yang menonjol itu ke muatan negatif. Jadi kalau diperlihatkan dulu keduanya akan seperti ini. Elektron mengalir dari negatif ke positif karena yang bisa berpindah itu adalah muatan negatif, yaitu elektron. Sudah dijelaskan terlebih dahulu. Sedangkan arus itu kebalikannya, dari positif ke negatif, ya. Namun ini belum terjadi aliran elektron atau aliran arus. Kenapa? Karena buka. Bagaimana supaya terjadi aliran arus? Maka seperti ini, ya. Ini menjadi terbuka, tertutup. Nah, ini arus. Kalau misalkan pada rangkaian tertutup terjadi aliran arus dan juga perpindahan elektron. Seperti itu. Kalau seperti ini terbuka, maka tidak akan ada arus. Kalau misalkan tertutup, maka akan ada arus. Seperti ini ya. Lihat perbedaannya yang di bawah. Ini terbuka, maka tidak ada arus. Kalau tertutup, maka akan ada arus. Seperti itu. Ini mengenai perpindahan elektron dan juga aliran arus listrik, ya. Nah, ini rangkaian tertutup, terjadi aliran arus. Sekarang kita akan melihat hubungan antara besarnya arus listrik dengan jumlah elektron yang berpindah. Sebagaimana telah kalian ketahui atau kalian tulis kemarin bahwa besarnya muatan yang berpindah itu ada hubungannya atau berbanding lurus dengan arus, atau kita bisa itu arus sama dengan besarnya muatan per waktu. Nah, waktu ini dalam sekon ya, waktu ini dalam sekon artinya dalam detik. Kemudian Q itu muatan, I-nya adalah arus.
Harusnya ini dalam ampere ya, dalam ampere. Kemudian di sini jika ada pertanyaan seperti ini. Arus listrik sebesar 20 mA mengalir selama setengah menit. Berapa muatan yang berpindah? Muatan yang berpindah. Karena dari hasil percobaan yang bisa diamati itu adalah ampere dan juga waktu, maka yang ditanyakan biasanya adalah muatan yang berpindah seperti itu. Sekarang kita tulis dulu persamaannya, bahwa arus sama dengan muatan per waktu. Nah, muatannya berapa? Itu yang ditanyakan. Yang diketahuinya adalah arus sama dengan 20 mA. Kemudian waktunya atau time-nya itu adalah setengah itu kan 0,5, berarti kita tulisnya 0,5 menit. Kita tulis aja ya menit, jangan M. Kemudian yang ditanyakan adalah tanda tanya. Di sini perlu dirubah dulu ya, perlu dirubah dulu. Ini 20 ya. 20 miliampere ke dalam ampere. Miliampere ke dalam ampere. Dari mili ke ampere itu kan naik 3 kali, berarti dibagi 1000. 20 dibagi 1000 berapa? 20 dibagi 1000. Nah, ini ya. Kan 20 dibagi 1000 berapa? Berarti kan ini coret 2/100. 2/100 itu hasilnya 0,02 ya. Ini kan 2 nolnya. Ini 1 2. Berarti 2 angka di belakang koma, 0,02 seperti itu. Oke, nah sekarang di sini kita ubah dulu. Berarti di sini 0,02 ampere ya. Harus dalam ampere. Kemudian ini setengah menit. Setengah menit itu berapa detik? Berarti setengah menitnya ini adalah 30 detik atau 30 sekon. Nah, nanti yang akan kita pakai dalam perhitungan yang ini ya. Yang 0,02 ampere dan juga 30 sekon. Jadi arusnya 0,02, waktunya adalah 30 sekon. Oke, sekarang kita hitung. Kita hitung ya. Jawabannya adalah I sama dengan Q per T. Q itu muatan ya dalam kolom. Oke, kita masukkan angkanya. I atau arus, kita lihat arus itu adalah arus itu adalah 0,02 ampere. Berarti kita tulis di sini 0,02 ampere sama dengan muatan dibagi dengan waktunya. Tadi kita lihat adalah ini 30 sekon. 30 sekon ya. Berarti di sini 30. Oke. Sekarang pindahkan 30 ini ke ruas sebelah kiri menjadi 0,02
sama dengan dikali dengan 30 sama dengan 0,02 kali 30, 3 kali 2 sama dengan 6. Ini coret, berarti hasilnya adalah 0,6. Satuannya kolom sama dengan ini muatannya. Maka muatannya adalah 0,6 kolom. Seperti itu. Itu cara perhitungan mengenai arus. Selanjutnya kita akan bahas hambatan. Hambatan ini tergantung pada jenisnya. Jadi seperti kalian tulis bahwa beberapa jenis konduktor listrik itu akan memiliki hambatan jenis yang berbeda. Namun kita tidak akan membahas jenisnya karena setiap jenis pasti akan yang berbeda. Nah, Bapak akan bahas di sini mengenai hubungannya antara diameter dan panjang kawat. Kalau hambatan sendiri itu kan hambatannya sudah kalian tulis bahwa R sama dengan massa jenis, hambatan jenis dikali dengan panjang per luas penampang. Nah, Bapak di sini akan jelaskan luas penampangnya saja ya. Di sini ada beberapa kabel. Ini kabelnya berbeda-beda ukurannya ya. Ini yang paling tebal, Bapak kasih tanda warna hitam. Kemudian yang paling kecil ini yang paling merah. Nah, Bapak kasih tanda merah maksudnya. Yang dimaksud dengan luas penampang adalah buletannya. Kalau buletannya semakin besar, berarti luas penampangnya semakin besar. Artinya hambatannya makin kecil. Kalau misalkan yang dilingkari merah, itu kan kecil. Buletannya kecil. Nah, maka hambatannya itu semakin besar. Misalkan Bapak punya 2 kawat ya, yang warna hijau dengan warna putih sama panjang. Kira-kira hambatan paling besar yang mana? Betul sekali, hambatan yang paling besar itu adalah yang kecil. Sedangkan hambatan yang paling kecil adalah yang diameternya besar. Apa hubungannya dengan arus? Semakin kecil hambatan, arus yang mengalir semakin besar. Artinya, arus paling besar mengalir di yang ini. Sedangkan yang paling kecil, Bapak tulis saja ya. Di sini, ini hambatannya kecil, ini hambatannya kecil. Karena atau resistornya ini kecil. Sedangkan yang dilingkari merah, yang ini R-nya atau resistornya ini besar. Kenapa? Karena tadi diameter kabelnya itu kecil, maka hambatannya besar. Itu kebalikan ya. Kebalikannya, ingat, kalau panjangnya itu semakin panjang kabel, semakin besar hambatannya. Itu gampang ya. Yang sering terbalik itu dengan diameter atau luas penampang itu. Baik, itu saja yang Bapak jelaskan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.